Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, kita sebagai umat manusia, makhluk ciptaan Allah, marilah kita selalu senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua yang tidak akan mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, tugas kita bukan untuk menghitung nikmat, tapi untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dengan rasa syukur ini, Allah akan tambah kenikmatan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah kenikmatanmu, tapi jika kamu kufur, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita senantiasa curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa mengenal agama Islam, berkat beliaulah kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan berkat beliaulah kita tahu kemana jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, marilah kita sama-sama terus tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan kita, keimanan kita, itu adalah akan menjadi bekal terbaik kita menuju perjalanan panjang, menuju akhirat, dan nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa taquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan takwa. Dan takwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berfikir, ya ulil albab. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu bentuk ketakwaan yang bisa kita wujudkan, yang bisa kita usahakan dan bisa kita upayakan di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan setiap aktivitas yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu, kita sadar betul, kita sebagai makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini tidak lain, tidak bukan tujuannya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bentuk ibadah seperti apakah yang dimaksud? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita bisa membuka khazanah-khazanah Islam
Di sana dijelaskan bahwa sejatinya ibadah itu ada dua kategori, yaitu ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah murni. Artinya segala aktivitas, segala kegiatan yang memang sedari awal itu merupakan suatu ibadah yang dibentuk atau didesain untuk bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, kesemuanya itu sudah diatur tuntunannya, waktu-waktunya, tempatnya, dan lain sebagainya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan ibadah mahdhah. Tentunya ibadah mahdhah ini kita perlu terus tingkatkan di bulan suci Ramadan ini. Kita tingkatkan sholat kita, kita baguskan puasa kita. Jangan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita harus mampu menahan amarah kita, nafsu kita, dan lain sebagainya. Ini kategori yang pertama, ibadah mahdhah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kategori kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah segala aktivitas, segala kegiatan yang sebetulnya ini adalah aktivitas biasa, tapi setelah adanya niat menuju Allah, niat yang baik, ada niat agamanya di situ, maka akan menjadi suatu ibadah. Contoh, para bapak sebagai kepala keluarga tiap hari berangkat kerja menuju ke tempat kerjanya. Ada yang kerja di kantor, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani menuju ke sawahnya, ada yang pedagang menuju ke pasar, dan lain sebagainya. Mereka semua mencari nafkah. Ketika aktivitas yang terlihat seperti seakan-akan ini adalah aktivitas duniawi, mencari laba, mencari keuntungan, mencari materi, tapi kalau diniatkan ini adalah untuk mencari nafkah, agar bisa menghidupi anak istri, agar bisa menyekolahkan anak, agar bisa mempesantrenkan anak, maka ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Begitu banyak perbuatan yang terlihatnya perbuatan duniawi, perbuatan yang tujuannya untuk meraup atau meraih dunia, tapi karena baiknya niat, maka perbuatan ini dinilai sebagai perbuatan ukhrawi. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Begitu banyak perbuatan juga yang terlihat seperti seakan-akan perbuatan ukhrawi, tapi karena buruknya niat yang tidak baik, maka perbuatan tersebut justru hanya dinilai sebagai aktivitas duniawi belaka. Oleh karena itu, niat menjadi hal yang sangat penting. Dalam hadis lain, Rasulullah jelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada salah satu keterangan yang menguatkan keterangan sebelumnya. Dalam kitab Idhatun Nasyi'in karya Syekh Mustafa Al-Ghulayain, di dalam bab ikhlas, beliau jelaskan pada bagian pertama, al-amalu jismun ruhuhu al-ikhlas. Segala perbuatan, segala amalan, segala tindak tanduk tingkah laku, al-amal itu bagaikan jisim, bagaikan tubuh, bagaikan badan
yang mana ruhnya adalah ikhlas. Oleh karena itu, ya, niat dengan ikhlas itu menjadi pembeda, menjadi sesuatu yang membedakan aktivitas yang sejatinya terlihat seperti aktivitas duniawi, tapi dengan niat yang baik, maka ini akan menjadi amal ukhrawi juga. Oleh karena itu, di akhir kultum ini, mari kita jadikan setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, apapun rutinitas harian kita, kita jadikan agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, tulus, karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan kembali kepada Allah tentunya dengan jiwa yang tenang. Allah akan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Endingnya berakhir pada kebahagiaan abadi kita di akhirat, karena kita mampu mengontrol diri ketika di dunia dengan menjadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.